Oke, selamat siang. Assalamualaikum. Silakan yang mau absensi. Siapa? Siapa yang mau duluan? Halo, 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 halo. Kedengar suara saya nggak? Halo? Halo. Terdengar, Pak. Siapa yang mau duluan? Sekarang tuh 13 atau 14 sih? 13 ya sekarang ya? Minggu depan masih ada sekali ya? Iya Halo? Pak, estimasi minggu Iya, depan. Pak. Minggu depan terakhir ya? Jadi sekarang sih sebenarnya ya selesai kabar kerja aja nanti. Minggu depan baru kita... Saya udah ada ini soal UASnya nih. Sekali nanti pas di akhir pertemuan saya bahas UASnya ya. Ya silakan. Siapa yang mau duluan? Galuh, mau nggak Galuh? Pak Teren mau asistensi Oke, Pak. silakan Terensa. Sebentar saya Oke. buka dulu itu filenya. Ini Pak. Ya. Jadi ini tampak atas, tampak depan, tampak belakang, tampak samping. Terus ini ortogonalnya. Maksudnya Coba Terensa tadi yang tampak depannya. Ini di depan ya. Ini depan. Itu modulnya tuh yang itu ya? Jadi saya ubah sedikit Pak. Jadi kebetulan karena kemarin kurang memungkinkan ya. Kalau sorry itu sebetulnya dikasih garis aja, ada 90-nya ke bawah tapi tipis sih. Yang mana tuh Pak? Nah, yang itu tuh yang 90 tuh ya. Oh iya, oh ini. Dikebawahin. Nah, dikebawahin. Digarisin tapi ya di bawah ya, dipotong. Itu kan dipotong ya? 90 itu dipotong ya? Bukan Pak, ini itu cermin kayak pembatas gitu Pak, yang isi plastik kayak gini. Jadi biar orang-orang nggak bisa nunjuk makanan. Kalau yang bawahnya apa tuh yang bawahnya? Yang bawah mana nih Pak? Panjangnya itu berapa modulnya? Modul ini? Ini tuh ada yang ini pakai besi hollow Pak. Ada yang 60, 80, 100, 120 sama 140. Itu yang panjang itu ya. Nah itu yang garis yang putihnya itu kan pasti apa kayu ya? Atau besi juga kayu kan? Itu yang naik itu. Yang ini? Itu yang putih ini belakangnya. Ya itu kayu. Nah itu kan berarti ada modulnya, nggak mungkin sepanjang itu ya. Nah itu berarti harus ada garisnya, garis tampaknya. Oh oke, siap Pak. Berapa nih kalau kan pasti dia itu pasti pertama kan bikin dulu yang putihnya itu kan ya. Ya. Nah itu kan dirangkai itu. Nah yang dirangkai itu berarti berapa tuh modulnya tuh? Oke siap. Nah setelah itu kan, setelah modul itu dipasang baru ditempelkan si besi-besi itu ya. Si hollow. Ya, nah besi itunya harusnya juga ada ukurannya tuh ya. Oh ya siap. Berapa? Saya rencana mau di detail sih Pak waktu itu. Oke. Saya coba di detailnya ada nggak? Detailnya masih yang tampak B-nya belum, tapi yang tampak potongan A-nya sudah. Coba yang tadi. Ya. Nah, yang ini tuh tadi sih itunya harus ada ukurannya tuh ya, ada gambar tampaknya tuh ya, yang besi-besi itu tuh ya. Berapa tuh? Ada berapa tingkat sih itu? Maksudnya gimana Pak? Itu yang besi-besinya itu ada berapa tingkat tuh? Ada 10 Pak. Nah itu berapa tuh? Mungkin ada 10 tuh bagi 2, 5 gitu ya. Oh jadi dibikin satuan gitu ya Pak? Coba lihat coba di zoom Pak. Tuh yang itu berarti paling atas ya, panjang ya? Ya. Panjang. Terus keduanya kan lebih pendek lagi ya? Iya. Nah itu ada di dalam ukuran, itu dalam detail itu ya, tampak. Si hollow-nya tuh, itu tuh dibagi 2 atau panjang begitu nggak? Yang ini dibagi 2 Pak. Nah dibagi 2 berarti kan hollow-nya itu berarti berapa tuh? Ini ada yang 1,20 meter, ada yang 80, ada yang 100. Jadi startnya dari 60.
Ya, nah itunya ada tuh nanti ya di detail ya. Ya, ada tuh. Jadi kamu di detail itu bukan hanya 1:1 aja, ada gambar tampaknya juga ya. Oh ya, siap. Ada gambar tampaknya dipotong sama kamu. Ini Oh, coba gitu. ini apa Ya. nih? Tadi Ini potongan A. Potongan A tuh di sini. Di dalam potongan itu coba potongan. Nah, di dalam potongan itu harus ada spesifikasi bahan. Oh ya, belum saya tambahin. Kalau finishingnya apa gitu ya. Ya, spesifikasi bahan. Itu sama ini. Sama tebal tipis garisnya. Mana sih garis tampaknya yang mana gitu. Mana yang kepotong gitu. Itu yang atas apa sih yang atas tuh? Akrilik ya? Semacam apa kayak plastik gitu, plastik buat menjaga makanan biar nggak ketemu sama orang gitu, kayak pembatas COVID. Berapa senti sih? Ini tingginya 90, terus detailnya seperti ini Pak. Ini. Apakah itu 90 emang 90 gitu apa 80 kan cuman ini ya. Kecuali kalau misalnya menjaga dari debu gitu ya, mungkin harus panjang, harus tinggi gitu ya. Coba lihat dari ini, coba lihat dari gambar perspektifnya. Nih ya. Ya. Nah coba lihat lagi coba di zoom. Nah itu kan berarti kan minimal itu sebetulnya nggak perlu tinggi-tinggi amat ya sebetulnya. Oh, oke, siap. Itu di tengahnya bolong atau gimana sih? Tengahnya bolong, jadi kacanya bukan kaca sih, kayak plastik itu di sebelah sini. Iya, akrilik kan, terus itunya bolong ya? Yang bawahnya bolong. Jadi si itunya kemana? Nanti nempel di tiangnya gitu, sebentar Pak. Bukan, maksudnya si bolong itu berarti buat ngambil atau gimana? Enggak sih Pak, biar ini aja. Sebenarnya sih kan karena COVID, karena takutnya mereka bernafas gitu atau lagi ngomong tiba-tiba ludahnya muncrat gitu, takutnya itu aja sih. Jadi kayak gini. Maksudnya apakah setinggi itu gitu sampai harus tinggi 90 cm ya kan gede banget ya. Oh iya sih mungkin terlalu tinggi. Oke Pak, tadi saya turun. Kalau bolong buat apa sih bolong? Bolong sih nggak ini Pak, nggak ada spesifik khusus, tapi ini sih mungkin biar misalnya seandainya ada pengen ini nambah sesuatu gitu, mempermudahkan adanya ini Pak, interaksi gitu Pak sama koki di dalam. Nanti buat misalnya si makanan bisa lewat situ ya? Ya, karena ada kemungkinan bakal lewat situ. Misalnya mau nambah nih, berarti di itunya si piringnya ke. Ya, mungkin ada kemungkinan seperti itu Pak. Nah, itu buka setinggi itu. Ini berarti total berapa dari atas ke bawah tuh? Ini Pak. Dari sampai 193. Oh ya tinggi juga. 63. Tinggi mata aja 150 ya, tinggi mata. Ya, siapa? Berarti tinggi mata itu berarti kalau mau 150 atau 160 ya kayak. Oh, oke, 160 berapa tuh? Berarti 1 meter 20, 40 cm kali ya? Ya. 10 cm ya cukup lah 40 cm makanya. 40 cm. Ini 40, lubangnya 20 ya, lubang 20, 40 tambah itu. Tambah tinggi meja ya. Tinggi meja 103. 1 meter tambah 20, 1 meter 20 tambah 160 pas tuh. 160 itu sekepala lah. Oh ya, siap. Gitu. Kecuali muncratnya parabola. Soalnya takut itu Pak. Ya kan begitu kalau begitu. Emang biasanya mah lurus ya, kalau muncrat mah lurus ya. Ini nggak ada yang parabola ya. Siapa? Ngapain lagi muncrat sampai ke parabola gitu, sengaja atau gimana? Nah ini yang ini coba lihat tadi. Nih. Nah ini misalnya kalau pendek sih bisa seperti ini kalau pendek ya. Ya. Kalau pendek bisa seperti ini, tapi kalau yang tadi panjang mungkin harus ada tiang ke bawah gitu. Ini cukup lah. Ini tuh berarti sistemnya dikepit atau di apa tuh? Ini kayak pasak cakar ayam gitu Pak. Bukan si akriliknya? Akriliknya, dijepit Pak di bagian sini, nggak kelihatan sih. Nah itu makanya potongannya tuh ada potongannya, misalnya garis tebal ya potongannya tuh. Jadi akriliknya di tengah, sama spesifikasinya apa tuh akrilik berapa mili nih? Oke. Ya. Lu mana lagi? Ada lagi nggak? Sama yang ini Pak. Ini yang bagian depan yang hiasan itu. Yang ini.
Yang bagian sini itu di detailnya kayak gini. Hollow. Di yang multinya mana multinya? Multinya ini Pak, Berapa mili tuh? 1,2. 12 mili. Itunya mungkin dari luar ya, dari kiri ya, bukan dari dalam. Itu ada ngatakan kumaha. Jadi kayak gini itu. Bukan itunya gimana ya? Men-scrubnya itu apa? Screw bagian dalam-dalamnya. Menguat. Itu kan besi halonya ada yang bisa dibuka gitu Pak. Ini makanya saya ada garis gitu. Atau Nanti baru di cover sama besi halo yang U gitu. Ya, atau dari dalam gitu. Oh, iya. Dari dalam lebih gampang ya. Di bawah dari dalam gitu. Ya. Bisa Jadi, aja. Yang hollow ini kan aluminium. Kalau ini sebelumnya mikirnya kayak gini Pak, misalnya ini besi halo yang U, nanti kan dimasukin ke situ, nanti ada covernya lagi. Oh itu bisa juga, bisa gitu juga. Gini. Bisa. Oh ya, saya mau yang kayak gini buka peti bisa. Itunya mungkin nggak seperti ini ya. Oh ya, bentuknya salah ya. Ada pasangannya berarti ya? Iya, ada pasangannya. Ada pasangannya itu berarti bisa kayak gitu, bisa klok bisa seperti itu. Tetap kan kalau kerja itu berarti harus ada modul ya, harus beberapa kali berapa ukuran kan gitu kan, nanti kan bawa dari workshop ke tempat kamu di sini ya. Itu ada berapa modul ya, kotak-kotaknya modul-modul bawa. Nah setelah dirakit tuh, di mana dipasangnya? Oh di sini, di depan sini, langsung dirakit, bawa top table-nya udah terpotong-potong, nah udah selesai. Terus masukkan si hollow-nya. Siap. Untuk ininya ini boleh Pak. Jadi saya pakai besi hollow juga terus di cover gitu. Sebenarnya kalau yang ini mah sebetulnya sih biasanya sih kayu sih kalau yang ini. Oh, pakai kayu aja. Oke. Iya sebetulnya sih. Dan kayunya juga kalau di sini teorinya mah pakai besi balok ya, 2 reng, 2, 3 gitu. Tapi kalau dalam kenyataan itu pakai multi juga, pakai yang 12 mili. Ya kan nanti kalau misalnya kamu ada kerjaan itu pakai multi biasanya ya. Pakai multi lagi. Nah, multi itu nanti misalnya 20 lembar buat body ya. Nah, 2 lembar lagi itu buat konstruksi, dia buat motong-motongin. Oh iya. Jadi itu pengganti yang itu tuh yang silang-silang itu ya. Iya. Multi semua itu. Itu multi, oke. Multi. Jadi dia bikin rangka dari multi buat nempel si kayunya kan, buat nempel si multinya yang lain. Siap, Pak. Kamu gambar apa lagi satu lagi? Yang mana tuh Pak? Kamu kayaknya kurang nih, kayaknya satu lagi deh. Ya. Oh, meja kasir Pak. Jadi outputnya 2 Pak. Iyalah. Oh ya. Itu kan gampang, kamu udah gampang banget sebetulnya mah. Tinggal modul udah selesai gitu. Sama si ininya ya, mestinya sih harus ada si backdropnya itu. Kasih sama backdrop itu agak-agak identitasnya itu agak lumayan nih, agak lumayan banyak gitu sebetulnya. Jadi backdrop sama meja kasir apa backdrop aja Pak? Backdrop sama meja kasir gampang itu mah ya. Oh ya deh, siap Pak. Betulnya gampang sih. Oke cukup Tarinsa, ada lagi yang lain nggak? Paling ini Pak, potongannya udah bener ya, potongan biaya di sini nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke, siap. Tapi sebentar, itu buat apa tuh potongan ke bawah itu? Buat ngeliatin posisi di mana kayu-kayunya, konstruksinya, letak konstruksinya. Enggak, kecuali kalau misalnya situ tuh dibagi-bagi, itu coba mana tampak belakang. Nah itu kan tampak belakang ya. Kalau lurus gitu makanya nggak perlu ya. Apakah di tengahnya itu ada rak lagi nggak? Paling ini sih Pak, ada meja, ada tempat lubang buat makanannya. Nah itu mungkin itunya, tapi kan nggak kepotong ke bawah itu kan. Kecuali di bawah itu tuh ada lemari, ada laci, nah itu boleh ya. Oh ada Pak, ada segini. Nanti ada garis-garis. Kayak gitunya maksudnya, itunya tuh, ya itu boleh kalau gitu sih boleh dipakai. Oh ya. Jadi kelihatan tuh, ternyata di sini tuh ada 5 lemari, ada 6 lemari gitu. Oke. Drop sama meja. Siap Pak, makasih Pak. Oke, cukup Tarinsa, ada lagi? Udah Pak, terima kasih Pak.
Oke, sama-sama. Yang lain? Galuh, Rara, Azra, Larasati, Igit, Asmahan, Indah, Safa, Spontania ini semakin kesini semakin rendah ya tingkat ini ya, tingkat asistensinya. Ya, silakan Spontania. Tapi saya masih belum dibikin gambar kerja, Pak. Masih ngebenerin yang 3D yang kemarin. Mau asistensi yang bagian kayak rangka-rangkanya gitu. Coba. Oh ini kan udah apalagi tuh? Ini yang bener nggak Pak yang kemarin itu yang Bapak bilang yang disuruh bikin kayak rangka. Iya, coba. Ya mungkin itu nggak usah sebanyak itu, nggak usah. Mungkin yang mana ya? Mungkin yang itunya nggak perlu ada tuh yang di sini itu. Yang nah itu nggak perlu tuh. Ya, jadi yang ini nggak perlu ya Pak? Nah itu nggak perlu, yang ini nggak perlu. Kan udah ada yang dari udah. Ininya saya pakai kayak gini Pak, kan kemarin kayak masih kesempitan tuh saya kasih gini. Ya, nah ini benar masuk ya, benar. Gini ya Pak? Ya, udah cukup udah. Oke Pak. Berarti itu sama saya ini bikin yang ada karetnya gitu sih Pak. Oh iya, nah ya itu. Berarti saya tinggal digambar kerja aja Pak? Ya gambar kerja aja. Kasih Pak. Oke, yang lain? Rara Siti. Udah. Baik, Pak. Bentar. Itu yang Bali, siapa sih yang Bali? Di sini ada yang Bali nggak? Kayaknya Sunda sama Jawa Tengah sama Padang di sini. Saya nggak tahu yang lain kok yang Bali kok jarang ya. Sudah terlihat. Ya, oh yang ini saya tahu. Ini Rara buatnya yang kasir sama bar sama stoolnya. Ini kasir sama bar untuk proyeksi ortogonalnya. Yang ini untuk tampak depan si barnya. Oke. Ini tampak belakang barnya. Ya sebentar coba Asman. Asman. Coba ini. Apa namanya itu siapa? Rara, coba lagi. Yang mana Pak? Di zoom lagi coba zoom. Zoom out, sorry. Terus. Nah, oke. Ini kan ini apa? Tampak apa? Tampak belakang barnya kan depannya ini. Kalau seperti ini ya, kalau misalnya seperti ini ya dalam proyek itu bisa disatukan dengan tampak depan di atasnya gitu. Coba tampak depan. Nah, itunya di atas tuh ya. Iya. Nah, itu agak ke atas, tulisnya di bawahnya, bukan di bawah sini, bukan tampak depan bar skala itu nggak perlu, di bawahnya, di bawah gambar. Jadi disatukan ya Pak? Boleh seperti itu ya. Jadi terlepas dari di bawahnya ada denah ya. Jadi kamu bisa dikatakan, jadi satu gambar ini ada, satu lembar ini ada dua gambar. Bentar. Depan dan belakang ya? Bentar. Nah gitu ya, jadi siapa Rara ya, jadi itu tuh bisa ya. Coba balik lagi ke dari awal. Ini yang ortogonalnya. Oh ya, itu nggak apa-apa begini ya semua ya, itu semua tuh. Nah tampak belakang, tadi zoom in. Nah ini, saya nggak tahu apakah emang seperti ini sih, ini ya sih siapa? Kalau saya sih biasanya tuh tampak depan tuh di bawahnya gambar ya. Tampak belakang itu nggak usah dikotakin. Kecuali kamu satu lembar, ini kan satu lembar ya. Iya. Nah kalau misalnya
satu lembar itu hanya satu gambar, berarti sama kayak gini, boleh nih tampak depan bar boleh satu gitu. Nah, Yang kalau tadi tuh ini yang berwarna apa? Kalau yang ini enggak. bukan, maksudnya penggambarannya saya tahu itu. Nah, penggambarannya itu misalnya ini untuk menghemat ini tuh si tampak, jadi tampak depan ya udah benar situ, tampak belakang berarti dikekirikan ya. Terus si tampak itu dikataskan. Tampak apa? Tampak samping dan tampak samping mana tuh? Nah, yang itu tuh di sampingnya si tampak depan dan belakang. Boleh diulang Pak yang mana ya? Itu ya yang tampak depan, tampak samping tuh ya, Ya, itu dikataskan. ke sebelah tampak belakang. Nah, di sebelahnya kan cukup lah, pasti cukup Iya. ya. Nah, terus tadi pengganti si tampak samping itu naik tuh si perspektifnya. Oh, baik Pak. Jadi tampak depan storage-nya tetap di sini, tapi nanti si perspektifnya di sini ya Pak. Nah, di situ, jadi itu bisa tengah-tengah tuh ya kalau itu tampak. Nah, tampak depan dengan tampak mana tuh? Tapi kan ini udah ukuran segini, udah cukup segini lah. Mungkin agak dirapatkan aja tuh ya. Tampak atas, tampak atas. Loh, kok ini tampak depan apa sih nih? Ini tuh tampak depan barnya. Ini tuh kan dalamnya ada storage ya Pak. Nah, ini tampak depan storage. Oh, itu harus tetap di atas. Nah, jadi tampak atas pindah ke tempat tampak storage tuh ya. Ya. Situ udah atas. Nah, itu yang 3 biji itu ada disatukan. Nah, semua dengan sejajar dengan si ini. Oh, jadi yang ini tuh dipindah ke sini. Sama yang tampak depan storage tuh. Ini ke atas juga Pak. Di sini juga. Nah, di situ tuh di sampingnya. Di sini juga. Nah, di situ atau di sampingnya. Gak muat Pak. Karena Nah, udah coba. Makanya itu yang itu dijadiin satu lembar aja. Jadi misalnya yang 3 itu dijadiin satu lembar di bawah di lembar berikutnya gitu. Nah, yang Jadi itu ini 2 lembar gitu Pak. jadi 2 lembar. Yang tampak atas itu ada di tampak depan. Tampak atas. Yang ini jadi ke sini gitu. Nah, ke situ. Nah, kan gitu. Makanya skalanya bisa jadi lebih besar skalanya. Ya, sebenarnya skala. Berarti ini tuh kan tampak depan bar di sini, tampak belakang bar sudah di pinggirnya, samping di pinggirnya, tampak depan storage juga di pinggirnya Pak. Nah, jadi sejajar semua. Nah, kalau bisa nggak cukup berarti lembar berikutnya. Kalau nggak cukup di lembar berikutnya. Oh, iya. Baik Pak. Ya. Berarti untuk lembar pertama ini cuman sebaris gini ya Pak? Memang sebaris ya, tampak depan itu pokoknya yang berdiri itu segaris semua. Ya kan tampak depan berdiri ya, tampak samping kan berdiri ya. Ya. Tampak belakang berdiri juga, tampak depan berdiri. Nah, yang rebah itu kan tampak atas. Baik. Nah, jadi kalau ya gitu kan tampak atas kan. Iya. Yang di bawah kanan itu perspektif, udah selesai gitu. Baik Pak. Nah, kalau mau juga perspektif bisa 2, misalnya dilihat di belakang bisa tuh ya. Iya. Berarti kan perspektif ini ortogonal tuh ya. Nah, misalnya tampak depannya, perspektif depan, perspektif belakang bisa tuh. Itu kan jadi kan lumayan ya. Jadi ada ruangnya terisi ya. Nah, baru layar berikutnya coba. Ini untuk tampak depan. Nah, tampak depannya sama skalanya kan 120 ya. Nah, gitu kan. Iya. 120 terus semua. Nah, itu udah sesembar sama. Nah, kalau yang ini coba naik sebelumnya. Nah, kalau yang ini bisa 2 tuh ya. Tampak depan, tampak belakang tuh di dalam satu gambar, di bawahnya aja. Bukannya di sini tuh sama tampak depan bar ya Pak? Nggak usah. Tampak belakang bar. Tampak depan sama tampak samping bisa ya, di bawahnya boleh. Baik. Kan itu mah kan tidak memperlihatkan letak-letak ada di mana ya. Letak-letak kan tadi ya, tampak atasnya di sini, itu kan gitu ya. Ini mah justru untuk memperlihatkan lebih detail. Jadi kalau lebih detail itu nggak perlu harus ada di samping. Mestinya kan tampak samping itu ada di samping ini ya. Nah, ini nggak usah. Bisa satu lembar ini. Jadi lembar-lembar itu adalah lembar detail sebetulnya. Nah, kalau yang pertama itu adalah lembar untuk memperlihatkan situasi daripada si bar itu. Oh, tampak depannya seperti ini, tampak samping seperti ini, itu langsung bisa kelihatan. Baik. Makanya tadi diusahakan tadi tuh yang kalau cukup itu berarti bisa semua ya, samping masuk ya, belakang masuk ya.
baik. Terus next lagi coba. Ini yang tadi tampak belakang bar, yang ini tampak depan storage-nya. Terus ini tampak samping. Ini tampak atas. Ini potongan. Ada 5 potongan. Cara ambil detailnya 2. Yang bagian batu bata sama yang kaca, yang buat kue gitu. Ini potongan apa sih? Apa Pak? Ini potongan apa ini? A, B, C sampai E. Yang ini. Oh, oke, coba next ke belakang. Oh ini. Ya. Itu memang gitu ya, standarnya gitu ya, potongan itu dikotakin ya? Emang gitu ya? Rara ngikutin template mebel sebelumnya. Sebenarnya kalau yang seperti ini tuh, template seperti ini tuh biasanya dalam 1 lembar. Lembar 1, lembar 2, nah gitu ya, dalam 1 lembar. Sementara ini kan dalam 1 lembar ada 3 gambar ya, ada bahkan ada berapa, ada banyak. Nah, supaya tidak membingungkan itu kan langsung aja. Potongan A-nya itu ada di bawahnya tuh, di potongan A salah satu di situ ya. Kalau kan ini kan 1, 2 ya, gambar 1, gambar 2, gambar 3 ya. Tuh yang kiri ya. Betul. Nah, kalau itu biasanya identik dengan lembar, nomor lembar 1, nomor lembar 2. Nah, gitu. Jadi berlembar-lembar. Sementara di sini coba page itu kan page 1 ya. Terus sebelah kanan bawah. Yang ini Pak. Di cop. Belum ada page-nya Pak, belum disusun. Ya, kan itu kan page 1 tuh ya. Nah, makanya seperti yang tadi tuh, yang skala itu 1. Nah, itu nggak apa-apa selembar. Sementara ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gambar ya. Berarti template-nya nggak usah dikotak-kotakin ya Pak? Nggak usah. Berarti kalau semuanya juga nggak usah Pak? Nggak usah. Kalau mau dikotakin berarti 1 lembar supaya nanti memudahkan. Tadi misalnya tadi yang seperti tadi 1 kalau lembar. Seperti ini berarti boleh ya? Nah, kalau gitu mah nggak apa-apa. Menjadikan jadi semua konsisten gitu ya. Oh, dia 1 gitu. Nah, bisa juga ini nih, yang tadi coba mana? Yang tadi ada 2 gambar tadi. Nah, ini juga bisa, tampak sampingnya di bawahnya judulnya gitu. Bisa juga seperti ini. Tampak samping mana nih, kiri kanan itu yang bawah tuh ya. Iya, baik Pak. Oh, tadi kan dalam 1 lembar ada beberapa judul ya. Ya. Oke, terus kursi ya. Terus tadi yang ini kan potongan, ini detailnya. Ini apa nih? Apa Pak? Ini apa nih? Detailnya, tapi ini Rara salah ukuran notasi ininya. Belum diperbaiki. Apa Ini detail yang bagian ini Pak. Yang bagian batu bata itu. Nah ini tuh yang bagian ini. Itu jadi batu batanya kan dikunci gitu ya Pak. Jadi Rara ambil si kunciannya yang ini Pak, yang si batu bata. Diapain, dikunci gimana? Apa Pak? Dibolongin. Kalau Rara lihat contoh tuh ada batu bata yang bisa kunciannya tuh bisa custom gitu Pak. Terus ada yang berpola di itunya juga buat kunciannya gitu. Jadi itu tuh gimana sih si batu itu tuh gitu. Iya, nanti itu kan ininya tuh ini tuh notasi Pak, salah ukuran. Jadi ini tuh nanti ke bawahin gitu kan Pak. Disusun sampai atas, disusunnya tuh sebetulnya sih nggak perlu pakai kayak gitu, sebenarnya dilem juga cukup. Dilem? Lem batu bata? Iya, ada lemnya. Lem itu mah nggak perlu. Ya nggak perlu, karena kan ini kan bukan ini ya, bukan struktur ya. Itu kan ditumbuk-tumbuk kayak gitu yang bawah itu ya. Iya, ini tuh sampai sini nih Pak, batu bata yang ini. Iya, nggak perlu, itu mah dilem biasa aja, itu mah lem keramik juga kuat ya. Oh, nanti kan dengan ini ya, dengan top table juga. Justru yang top table ke situ tuh gimana tuh? Tapi tinggal numpang sih sebetulnya. Iya gitu. Jadi gimana Pak? Ya numpang sih, si batunya tuh si kayu tuh numpang ke bata. Baik. Benar. Plywood, boleh coba plywood. Terus itu detail yang bagian yang tempat kue itu di kaca. Jadi ini detailnya itu lebih ke ini aja sih Pak. Atau multiplex sih sebetulnya.
Rara kalau yang ini plywood. Plywood itu yang bagus atau yang jelek sih permukaannya? Setahu Rara, plywood itu yang lebih fresh gitu. Lebih fresh. Iya. Lagian itu dipakainya di bawah lagi ya. Di Bukan. pinggir sih. Ya, maksudnya di bawah, terus di bawah gitu kan. Iya. Ya sih. Ya kalau plywood itu sebetulnya plywood itu yang bagus ya. Istilahnya plywood, multiplex bagus itu disebut plywood. Kalau itu multiplex aja gitu. Jadi ganti sama multiplex, Pak. Kalau ini mah istilah ini ya. Kalau di lapangan sih multi ya. Kalau plywood itu jadi larinya ke yang bagus. Beli plywood pasti dikasih yang bagus ya. Kalau beli multi dikasih yang jelek. Multi berapa? 5 mili, 12 mili, 15 mili. 2 cm gitu. 18. Multi 18 gitu. Kalau plywood itu kalau nggak jati ya sungkai. Beli plywood itu pasti dikasih yang bagus kamu nanti. Iya, Pak. Bening. Paling ini yang masukin kaca ke dalam kayu aja sih. 3 mili ada. Apa, Pak? Kaca ada yang 3 mili ya? Rara cari ada, Pak. Tipis banget ya. Itu yang buat kayak gini aja sih, Pak. Bukan buat benar-benar konstruksi rumah. Buat apa sih itu kacanya? Buat tempat kue. Nggak kuat 3 mili mah tuh. Tipis banget ya. Kayak gini nih, Pak. Nah, bagian ujung ini. Melengkung. Yang atas iya, yang melengkung iya. 3 mili. Kenapa nggak pakai akrilik ya? Oh, ya udah Rara ganti, Pak. Bukan nanya saya nanya. Oh, Rara kaca karena ini aja sih, Pak. Ya kalau kaca itu berarti Dari contoh. bagus, cuman mahal ya. Bagus sih, memang ada sih buat lengkung ya, ada kaca di lengkungnya ada. Biasanya itu nggak 5 mili kali 3 mili. Jadi kacanya ganti sama 5, Pak. Ya. APL green apa sih? Green apa sih? APL green. APL yang warna hijau. Hijau apa? APL red. Iya, belum ada detailnya, Pak, untuk kayu, warnanya. nggak usah pakai UK, nggak usah. Iya. Rangka kayu 4/4 gitu, 4/4. Baik, Pak. Rangka kayu apa? Kayu meranti. Berarti kayu Borneo merenya atau kamper gitu. Kayu Borneo. Kayu harus jelas aja ya. Plywood, kaca bening. Plywood, terus mana lagi? Lagi yang lain? Coba yang lain. Ini untuk yang stool. Ini masih sama ukurannya, Pak, yang maksudnya notasinya belum dibenerin. Ini proyeksi ortogonalnya. Ini untuk tampaknya, tampak depan. Ini tampak samping sama aja, tapi dilihatnya bedanya dari si injakannya. Potongannya berarti kalau ini ya, berarti. Potongannya ini cuma satu sih, Rara ngambil potongan A. Ini potongannya. Nah, itu naon tah kumaha. Jadi kan ini tuh si kayu meranti ini tuh disusun pakai skrup gitu sama lem, ditambah lem juga. Nah nanti kan di sini tuh besi ya, Pak. Nah di bagian besi itu mana perspektifnya? Nah coba. Berarti ada berlapis-lapis ya? Iya, Pak. Sebetulnya sih bukan begitu kayaknya itunya ini ya. Jadi kalau mau itu yang si top table-nya udah pasti satu kotak ya itu ya benar ya? Iya. Nah kalau yang berikutnya itu adalah list, jadi mengelilingi gitu tuh, mengelilingi gitu, Nah di bawah itu ada ke sini ada tiang, jadi ada begini ya, ini begini ya, ini paling atas ya, ya. Iya, Pak. Nah
Yang si bawahnya itu, ya, dia cuman gini aja nih. Ini kayak ini segini nih. Nah, gitu dia gini mengelilingi gitu terus ya. Ini satu, terus nanti lagi ada lagi bawah gitu. Nah, di sini ada ke sini kayu ke bawah sampai ke yang kayu atau besi ke sini ini besi. Nah, itu tadi yang mengelilingi itu ke sini mengelilingi gitu. Oh, jadi listnya aja ya, Pak? Jadi list ya. Nah, kalau yang di bawahnya kotak juga ya, yang di bawah tuh yang si kolong itu, nah bawahnya list juga gitu. Kalau ini nanti berat ya. Oh, baik. List atau seperti papan gini lah. Dari tampak bawahnya itu dia. Berapa itu sih, berapa itu sih? 1, 2, 3 ya? Apanya, Pak? Itunya 3, apa undak-undaknya? 4, Pak. 4 sama kursi itunya, sama ya. Ya. Ini gini nih, dari bawahnya nih. Itu tampak bawah, Pak. Jadi yang atasnya kan yang ini nih. Atasnya ini kan ya. Nah, ini yang undak berikutnya ya. Terus nanti undak berikutnya sama undak berikutnya. Baru sini ada ininya. Nah, itu nanti bersatu dengan yang tadi. Dengan yang tiang tadi tuh, yang kursi ke bawahnya ya. Nah, gitu ya. Sama di bawah juga. Nah, nanti kalau yang di bawah itu nanti yang ini tuh kaki jadinya. Ini kaki, yang kaki. Ya. Nanti Rara boleh lihat Bapak. Takut salah. Ya, gitulah boleh. Ya, Oke, cukup. Ada lagi? Paling Rara baru segitu. Nah, kayak yang itu kan itu terlalu ini ya. Jadi coba yang tadi itu. Nah, sebetulnya yang kedua, ketiga, keempat itu adalah cuman tengahnya bolong gitu. Gimana, Pak? Tengahnya bolong. Oh, kayak tadi tapi tengahnya bolong ya. Yang kedua, ketiga, keempat itu bolong semua. Oh, baik, Pak. Yang atas berarti kan sama aja kayak gini tapi dibolongin ya. Nah, gitu, dibolongin. Berarti yang bawahnya juga mirror dari atas gitu kan ya, Pak? Iya, gitu. Cuman dibalik kan yang bawahnya, ya kan? Ya. Nah, itu yang si kaki itu nanti bersatu dengan si yang tadi, yang ini nih, yang bolong-bolong tadi. Jadi si bolong itu masuk ke dalam semuanya. Si yang bolong itu dari iya, baik, Pak. Yang itu ke bawah terus gitu ya. Karena kalau yang pertama kan enggak ya, yang pertama kan enggak bolong tuh. Nah, si tiang itu ada di masuk ke bolong yang kedua, bolong yang ketiga, bolong keempat gitu. Baik, Pak. Nah, gitu. Nah, si yang itu tuh yang si kaki hollow itu ya. Iya. Si kaki hollow itu ada di atas sebetulnya, ada di papan atas. Nah, itu ada di papan pertama ya. Nah, di situ ke bawah terus tiangnya gitu. Nah, si yang bolong tadi yang 2, 3, 4 itu nempel di situ gitu nempelnya. Baik, Pak. Jadi supaya nggak berat itu ya. Ya. Baru sampai segini sih, Pak. Kalau ekspornya belum. Udah cukup lah itu. Siapa? Rara ya. Oke, selain Lala. Tinggal lanjut ke ekspor. Ya, pasang ya, ekspor aja nanti. Mungkin nanti saya akan jelaskan yang UAS ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Yuk, oke. Next. Ada lagi? Loh, cuman 8 orang tadi, saya bahasa banyak. Silakan Galuh. Baik, Pak, izin share screen. Kemarin udah asistensinya yang bagian potongan di partisi itu, nah itu jadinya kayak gini bukan ya, Pak? Iya. Ini Pak, di meja. Kan kemarin katanya kurang rangka gitu ya, Pak. Nah ini jadinya konsol kemarin kayak gini. Ya, ini benar. Kayak gini ya, Pak?
Ya ini udah benar. Coba yang tadi top table-nya. Yang tadi, potongan tadi. Diperbesar. Itu yang, oh ya benar gitu. Mungkin coba di spesifikasinya apa spesifikasinya? Kaki, material kayu mahoni, ukuran, finishing apa? X-propan, oke, terus yang atasnya? Ini ada Rangka kayu 46, stop kontak, terus atasnya lagi? Listnya ada nggak listnya tuh? listnya pakai kayu juga. Oke. Tapi ya belum saya ini Pak, lupa. Listnya pakai kayu, ukurannya 3 cm. Ya lebarnya 3 cm. Oh, kayaknya ini udah benar kok. Ya Pak, paling itu aja sih. Terus saya agak ini Pak, kan kata Pak Cari itu di bawah ini kan nomor halaman ya. Nah itu dulu pas pernah di merancang mebel sebelumnya itu, jadi kayak gini itu fungsinya untuk menunjukkan nomor gambar sih Pak. Iya makanya. Jadi gambar foto gitu. Tapi kan nanti kan pas yang di situnya berapa di si page-nya itu page 1 kan. Nah itu kan kalau misalnya nanti kan di daftar isi ada tuh daftar isi ya. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4 daftar isi. Nah, daftar isi gambar ya. Nah sekarang nih, ini kan semua berapa nih? Ini 2, 3, 4, ya berapa? Coba lihat coba. Jadi menunjukkan nomor gambar ini gitu, memudahkannya di. Itu nomor berapa ya? 1, 2, 3, 4 ya. Iya. Terus yang lainnya? Ada yang 1, ada yang 1. Nah itu kan, nah itu justru malah membingungkan ya berarti ya. Nah berarti nanti siapa? Sebetulnya sih teknis sih sebetulnya ya, dan itu tergantung daripada si perusahaan ya, perusahaan kantor kamu. Nah ya, nah kalau ini kan berarti kan sistemnya begitu ya. Coba mana lihat yang tadi tampak 1, 2, 3, 4. Nah ini kan potongan ya, 1 kan, 1, 2 potongan CC, potongan BB ya. Sebelumnya pasti ada denah ya. Dan ada tampak ortogonal. Untuk melihat potongan BB tadi mana coba? Nah ini kan potongan BB ya sama CC ya. Nah itu informasi tentang BB dan CC di mana? Jadi ini sih Pak, di ininya, misalkan ini kan potongan B-nya, di bawahnya di row 1 gitu ya Pak. Kita carinya di tampak gitu. Nah ini B-nya itu ada di halaman 21 row 1 gitu, di gambar nomor 1. Terus di C-nya ada di halaman 21 di gambar nomor 2 di row nomor 2 gitu. Bentar kalau. Oke, coba tadi gimana tadi? Tadi kan ada potongan B. Potongan B itu ini ya Pak, misal di row 1. Di row 1 halaman 21. Nah, itu kelihatannya tadi di tampak atau di ortogonalnya. Di tampaknya misalkan ini B, berarti di B ini ada notasinya itu di halaman 21 di row 1-nya tadi Pak. Jadi yang ya bisa nggak apa-apa itu sih ya. Itu kan berarti kan bisa juga B21 bisa juga kan, B21 bisa kan. Saya 21 juga bisa sebetulnya. Kan itu kan ada 2 ya, B1, B1, C2 ya. Halaman berapa tuh yang C? Halaman berapa? Ya. C itu tadi halaman 21. Itu sama kan 21 kan? Halaman 21 di row nomor 2. Apa sebetulnya kan saya juga ya. Gak apa-apa, cuma makanya di daftar isinya pasti nanti ada tuh ya. Oh iya. Daftar isi di depannya itu memang harus digambar gitu. Buat apa? Buat seperti ini ya. Jadi nanti yang dia tuh pasti melihat di
16 berarti ya. Itu kan 16 tuh. Halaman 16 gambar apa tuh? Gambar row nomor 2. Enggak, itu gambar tampak atas berarti kan ya. Berarti coba lihat. Iya, tampak atas. Nah, mana tadi yang tadi? Nah ini 16 gambar nomor 1. Tampak atas kan 16 pasti dia nyari Iya. ya. 16 kan ya, halaman 16 ya. Iya. Tampak atas. Judulnya kan tuh, judulnya apa tuh? Tampak atas ya. Nah, tampak atas apa nih? Tampak rak display gitu. Tampak atas apa, meja apa gitu. Nah, begitu ya. Oh iya, Sekarang kalau misalnya ini apa nih? Apa nih? rak display Pak. Rak display. Coba kalau misalnya bukan rak display, coba mana? Kalau yang saya ya, yang belum saya revisi yang untuk nama-namanya. Yang ini misalnya ini berarti partisi ya. Berarti misalnya di sini halaman 20 misalnya. Nah, si judulnya bukan ortogonal. Ini nggak project title-nya. Project title-nya sih harusnya. Kalau project title itu bukan partisi, ya. Project title itu sih proyeknya apa? Proyeknya misalnya apa? Rumah makan apa? Jawa, restoran Jawa. Rumah makan Jawa gitu ya. Ini judul gambar ortogonal partisi gitu ya. Oh iya. Nah itu makanya sebetulnya seperti itu kan tergantung dari ini ya, tergantung dari si mungkin course title nggak ada tuh nanti di proyek itu ya. Tapi bisa juga misalnya ya course title itu misalnya kamu Kementerian Kelautan gitu ya. Nah itu tuh di situ tuh misalnya perancangan interior Kementerian Kelautan. Nah itu si course title-nya ya. Si project title-nya bisa jadi misalnya ruang ini gitu. Jadi betul tergantung dari ini ya, tergantung dari si perusahaan. Nah, ini juga bisa sih tadi ya. Cuman kalau yang seperti ini berarti harus ada daftar isi di depannya itu. Daftar isi nomor itu apa? Ini ya partisi apa saja isinya. Ya. Terus apa lagi? Berarti dibuat biasa aja kan ya Pak? Dibuat kayak yang gini-gini aja kan? Saya biasanya begini, gampang sih. Kalau untuk proyek-proyek yang sederhana ya. Iya. Nah, kalau yang itu memang tadi itu ya, itu bisa apa tampak. Soalnya nanti ini tuh larinya itu nanti ke perencanaan anggaran biaya. Ini misalnya partisi itu misalnya kodenya partisi batik misalnya PBT atau PB1 itu berapa tuh itunya tuh nanti si sebetulnya kan baca bukan buat klien ya, buat kontraktor sebetulnya itu. Nanti PB1 ini berapa sih? Oh lihat nih lihat tampaknya, lihatnya semua gitu dilihat ya. Ini ada berapa buah nih? Berapa nih? 1, 2, 4. Berapa tuh itunya tuh si batiknya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya? 7 ya? Iya. Nah 7 itu tuh berapa tuh dihitung tuh sama mereka tuh nanti. Oh ini berarti PBT itu misalnya 20 juta gitu misalnya. Nah, nanti itu mereka mengajukan tuh ya. Mengajukan nanti pas nanti kalau tender itu nanti diberi catatan tuh sama si kontraktor itu ya. Saya ingin bertanya nih, yang tampak ini itu apa sih bahannya? Nah kayak gitu. Sebetulnya itu membuat ini sih buat dokumen kerja untuk untuk pelaksanaan. Saya ini apa nih? Satunya di mana satunya? Satunya di bawah ya? Ya 1, 2, 3, 4. Nanti kan itu kan berulang lagi ya 1, 2, 3, 4 lagi ya? Iya. Ini berarti apa nih? Ini itu berarti partisi ya? Partisi ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada lagi nggak coba? Partisi. Yang lain kemarin meja. Enggak yang partisi aja coba. Yang partisi ada berapa gambar? Ada 9 sama detail. Nah, coba yang detail coba. Nah, detail. Ini detail apa nih? Ini detail apa yang partisi Pak yang kemarin? Makanya itu bisa ditulis di bawahnya tuh detail 1.2. Iya. Ya. Oh iya.
Nah makanya itu tuh tadi kalau memang yang tadi bisa pakai itu silakan ya. Page itu berarti nomor lembar sama jumlah lembar ya. Iya. Ini berarti detailnya itu gimana tuh cara penggambaran detailnya itu? Ini ini belum saya benerin plotnya, Oh, cuman detailnya di sini. Tuduhannya. Iya, ini sih udah benar sih kalau di sini. Cuman tadi saya menyerahkan ke ini, makanya saya nanya apakah dari Telkom seperti ini. Kalau nggak ada, mas sebetulnya kamu bebas ya. Enggak sih Pak, bebas. Cuman beda dari mebel 1-2 juga. Bebas. Makanya kalau soal kop itu berarti memang tergantung dari perusahaan. Ada yang di bawah kopnya itu, ada yang di atas ya. Iya. Makanya tadi kalau saya itu lebih sederhana gitu. Oh gini udah selesai gitu. Yang biasa ya Pak, yang umum aja. Yang umum aja sih kalau saya berarti supaya nggak bingung ya. Satu-satu. Nah kalau yang itu biasanya tuh ya harus ada daftar isi. Di depan itu daftar isi. Oh ini gambar ini terdiri dari gambar 1, 2, 3. Misalnya apa? Partisi ada 9 gambar ya. Itu ada di ininya. Ada di apa? Ada di daftar isi. Misalnya tadi apa tadi? Partisi ya, partisi batik. Iya. Batik, judulnya partisi batik, sebelah kanan kan halaman ya. Nah, sih lembar 1 itu tentang ini, lembar 2 tentang ini. Itu kan berarti tinggal nyari di situ ya. Di daftar isi gitu. Saya pengen lihat partisi gimana sih potongannya, gimana sih perspektifnya gitu. Ya Pak, siapa? Ya. Lagi. Saya mau nanya, yang kemarin tuh agak bingungnya kan selain di potongan di potongan si mejanya berarti udah bener kan ya Pak kayak gini, ada rangkanya. Nah kan kemarin katanya kan nggak ada ukuran kayu sebesar ini. Nah itu saya mau nanya itu berarti kita kan misal ada sisa Pak, motong nanti sisanya itu dikasih di pinggir dulu, di pinggir aja atau di tengahnya? Ini kayu solid apa kayu apa nih? Iya kayu solid. Berarti kan misalkan ini ukurannya 156 ya, misal kayu solidnya 120 adanya di pabrikan. Nah itu kan ada sisa ya Pak. Nah, yang 120 atau modulnya 60-60 atau 40 gitu, sisanya gua pikir buat tekanan. Berarti kecil-kecil gitu Pak, 40. Iya emang begitu kan, tapi dia harus sejalur gitu ya. Jadi seakan-akan itu satu, kan itu kan arus itunya si uratnya. Nanti nggak bakal kelihatan sebetulnya ya. Oh iya Pak, siap. Jadi dia disambung-sambung jadi gini nih. Sambung tek gitu ya. Iya. Berarti tadi 60 ya Pak? Boleh pakai 60. Tergantung kamu sih gitu berapa itunya. Mau 40 soalnya gitu. Ini 86 nanti takutnya nyisa 6 cm doang. Berarti pakai. Iya makanya sisanya ke belakang, ke bawah gitu ya. Oh iya. Berarti siapa itu aja sih Pak saya. Misalnya dari tengah tuh. Dari tengah berarti berapa tuh? 150, 156 kan itu ya? Ya, 156. Lebarnya paling 20 cm itu lebarnya udah pasti ya. Kalau yang 156 gampang tuh ya 20. Nah kalau yang 8 itu tuh biasanya papan itu 4 meter papan itu ya. Jadi papan itu ya yang ininya 20 cm 30 cm ini ya. Yang panjang ini 4 meter ke sana. Nah, sebetulnya bisa 86 juga langsung nih. Oh iya. Bisa jadi panjang. Kalau panjangnya ke kayak kamu uratnya gitu ke bawah ya. Nah, kalau ke samping itu berarti kan itu 86 tuh ya. Iya. 76. Nah, itu kan kalau papan itu kan lebarnya ada yang 20, ada 15, 20 sama 30. Berarti 30 itu berarti berapa tuh? 30, 60, sisa 16 ya. 20 bisa 20. Iya, 20 atau yang 3 berarti cuma 2. 6 cuma 2, 30 sisa 16 bisa tuh ya. 30 atau 20. Kalau yang ke sini ya. Kalau kamu kan ke situ. Iya. Nah, kalau ke situ berarti nggak masalah itu mah. Berarti tadi yang ke bawahnya langsung ke sampingnya langsung 80 aja nggak apa-apa. Langsung. Kalau yang 76 langsung aja ya. Yang 76 langsung aja potong-potong kan 4 meter. Oh iya, iya. Kecuali kalau dibalik ya yang panjangnya
ke yang 156. 156 Oh, nggak ada masalah. Cuman yang 76 itu berarti harus dipikirkan si tebal papan itu ada yang 40, ada sih jarang 30 ya, 35 saya jadi 30 lah. 30, 20, 15. 30, 20. Berarti ini boleh saya langsung 156, cuman yang sini nanti dipotong lagi. Nah, gitu. Oh iya, iya. Kalau ini kan malah uratnya ke atas ya, salah ya berarti. Iya, Mestinya samping urat nanti. itu ya uratnya. Iya. Oke, next ada lagi. Udah sih Pak, cuman itu aja kalau berdasarkan kemarin asistensi. Oke, yang lain siapa? Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, yang lain. Siapa lagi? Azra, silakan. Sebentar ya, saya mau memindahkan dulu ininya, internetnya. Sebentar, Zara, bentar ya. Iya Pak. Oke, Zara, Azara.
Ini Pak, yang gambar kerja meja kemarin. Isometri mah justru di bawah ya. Gak muat soalnya Pak kalau di bawah, jadinya di atas. Dimuat lah, yang itunya di ya, tampak bawah itu di bawahnya tampak atas. Di sini ya Pak? Itu tampak atas ke atas tuh. Iya, ini di sini. Nah, tampak bawah itu di bawahnya sih tampak atas. Sejajar dengan tampak depan. Isometri di bawah udah senang. Kalau misal ada tampak lagi bisa dimasukin ke situ. Si isometrinya itu tuh. Yang tempat isometri kan kosong tuh ya. Oke, Pak. Nah, itu bisa dijadiin tampak lagi satu kalau ada, kalau nggak potongan bisa tuh. Bisa potongan di sini 2 nih. Kecil-kecil potongan samping terutama ya. Ini bisa nih di sampingnya tampak depan, ada tampak samping tuh. Nah, di situ ada potongan juga mana bawahnya coba. Coba kebayain. Maaf Pak, putus-putus. Sekarang nggak putus-putus nggak? Halo? Putus nggak? Udah enggak Pak. Tar. Oh. Udah enggak Pak. Ya, tunggu. Coba ke bawahin coba. Nah, coba stop. Tuh yang tampak itu tuh bisa itu sepertinya bisa cukup tuh yang tampak samping mana sih potongan mana? Potongan mana? Nah, itu bisa yang BB sama CC bisa di sana tuh. Bisa sebetulnya masih bisa. Cuma lagi coba ke bawah lagi. Oh, ini detail ya. Apa-apa detailnya di satu lembarin boleh. Tapi nggak apa-apa, udah aja begini nanti yang berarti yang tadi aja tampak sampingnya aja langsung tuh ya. Nggak apa-apa, kosong lah nggak apa-apa. Ya, tampak sampingnya gimana Pak? Ya udah, isometri ke bawah. Oh, pindahin aja ini ya Pak. Itu jadi agak ke kanan dikit lah. Sama mau nanya yang sofa, tapi gambar kerjanya belum. Bentar Pak. Baca siapa? Sofa saya ada ininya kok, ntar saya kirim nih. Ada ininya, ada materinya sofa itu. Ada PDF-nya, nanti saya kirimnya supaya kamu lebih ngerti gitu. Gambar kok itu bukan ini. Ini Pak, saya masih agak bingung rangkanya gimana. Rangka yang mana? Bawahnya karena dia melengkung gitu. Oh nggak apa-apa, itu melengkung kayunya doang. Kan nggak bikin dulu ini rangkanya dulu dong. Iya rangkanya. Rangkanya mah seperti rangka samping. Ke kanan. Iya, itu sih itu mah kan ini doang ya. Tampilan doang itu mah sebetulnya. Sebetulnya sih rangkanya itu ya ke atas ada itu berapa meter sih panjangnya berapa? 150 Pak. Dari sini ke sini.
Ini bikin kayak gini nih. Sebentar, Pak. Oh iya. Ya. Berarti Iya. itu tuh sesuai dengan itunya ya. Nah, baru Tapi nanti di atas itu tuh tadi kan ini apa langsung multi ya, berarti multi baru nanti ditaruh apa? Busa kan? iya, Atau kayak yang gini. kayak tadi yang kayak webbing tadi siapa yang webbing tuh? Siapa tadi yang webbing siapa tadi? Pakai karet siapa tadi yang pakai karet tadi siapa ya? Aspen, Pak. Nah, bisa pakai aspen juga bisa. Jadi nanti itu kan tengahnya tuh kan bolong ya. Hmm. Tuh di Tapi belakang. dia nggak bolong sih, Pak, karena bawahnya ada locker. Enggak, maksudnya kan bolong tuh, itu bolong kan. Oh Nah, iya. berarti kan itu tuh ada di atas si bolongan itu siapa si karetnya itu bisa gitu ya. Berarti ada dua tuh. Betulnya dua karet, dua anyaman lah. Jadi ini anyaman tuh. Itu tuh di yang abu-abu tuh panjang itu kan itu ada dua ya. Ini, Pak. Nah, kalau misalnya itu kan 760 apa berapa ya? Itu terlalu pendek. Jadi gini lah. Nah ini kan yang panjang ini panjang nih, ya. Hmm. Nah ini ada gininya nih. Nah ini tuh di sini tuh karet nih, karet, Hmm. anyaman karet. Nah baru si busanya di sini di atas ini kan. Atau yang kayak kamu gitu, udah langsung ditutup ya. Tutup, semua. Nanti busanya itu panjang ya. Iya. Busanya panjang, sininya panjang, taruh di sini. Cuman itu berarti dia harus bersatu nanti dengan yang ini. Nih, sini nih. Dengan yang ini ya, di paten gitu. Oh, iya. Ada si busanya itu nanti ada multi lagi di busanya itu. Jadi ini multi ya, ini busa. Di bawahnya busa. Ditutup semua. Nah, nanti ini kan keras nih, ini kan busa. Iya. Nah, yang keras itu nanti bersatu dengan yang ini nih, dengan itu tuh, yang multi yang panjang itu ya, masuk taruh gitu udah. Tuh, ya. Sepertinya itu lebih gampang ya. Iya. Tapi Pak, tadinya saya bingung naruh rangka buat yang bagian sininya, soalnya kan ini melengkung gitu ya. Terus ininya bolong di bagian bolong gitu, mana bolong? sebentar. Emang bolong gitu? Enggak bolong. Kayak gini Pak. Bolong kayak gini. Ya, kenapa bolong itu? Oh itu mah di rangkanya di situ, di dalam situ tuh Di dalam sini aja Pak. Berarti bagian atas ditutup jadi. begini. Itu tuh apa sih? Pinggirnya apa sih pinggirnya? Yang mana Pak? Ini. Ini Pak, anyaman ya? Iya. Atasnya apa atasnya? Oh atasnya ke atasnya. Betul. Oh. Itu berapa senti sih itu? Tebal ini berapa senti? Yang mana Pak? Di kursi busanya berapa sih? 5 Pak. Itu tebalnya berapa sih? Tebal kursi ini. Busanya? Bantalan. Bantalan. Iya 5 Pak. 10 kali. 10 lah. 10. Itunya rongganya berapa? Rongganya? Rangga ini 9. 10 juga kali ya.
10, oh bisa. Coba dimasukin coba tadi. Oh kalau begini mah udah aja ini mah siapa? Kamu berarti sama kamu berarti bikin dulu multinya dulu yang tuh partisinya tuh bikin dulu tuh ya. Bikin dulu partisinya dari multi rangkanya tuh ya. Yang tadi yang dikeluarin. Sebelah kanan. Terus. Nah, yang sebelah kanan itu tuh, nah itu jadi multi ini nih. Nah, ini nih yang kanan tuh, yang kanan. Nah, itu mah udah bikin rangka dulu tuh, rangka ya. Ini. Atasnya apa atasnya? Oh, ada kayu ya. Nih gini nih. Nih. Ya. Oh iya Pak. Jadi, nah kalau yang ini mana sih? Ini kalau yang ininya ya, kan kata kamu melengkung ya? Iya. Nah melengkung mah itu mah di lengkung ininya nanti siapa? Pinggirannya di lengkungnya. Itu mah nanti terakhir finishingnya. Ini melengkung dan sini ke sini melengkung ya, tutupnya. Itu tuh. Oh iya. Itu sebetulnya tutupnya tuh. Yang siapa? Yang pinggir itu tutupnya. Oh, berarti rangkanya mah tetap kayak rangka yang biasa ya Pak? Tetapnya mah rangka biasa aja kayak gini, kayak tadi ini. Kayak gini. Nih. Ntar baru ditutup sama yang lengkungan itu? Tutupnya gitu. Ya, oke Pak. Itu mah nanti pakai lift, pakai apa lagi? Pakai anyaman apa tuh namanya? Anyaman rotan ya. Iya Pak. Ini tetap apa? Tetap kayu, apa? Tetap kotak gitu. Oke, terus lagi. Oke Pak, itu aja sih Pak. Nah nanti bakal kelihatan si dimensinya itu nanti dari si potongannya. Tadi yang 10 itu ya. Berapa sih Iya, tebalnya? Segini. Oh berarti bukan 10 kali ya. Bisa 15 gitu. Atau bisa ya 15 gitu. Ya 10 bisa 10 sih 10. Sebetulnya sih 10 nanti bisa di ini kan. Bisa dikikis ya. Itunya berapa sih lebarnya berapa sih? Lebarnya Kursi berapa sih? 50. Bukan yang dari itunya. Oh itu berapa tuh? 4 berapa? Kalau ini 50. Itu kan sampai busanya, enggak tanpa busa. Sampai depannya tuh. Ujung, nah dari situ berapa? 4 ya? 45. Itu ya kalau memang 45 itu berarti ruang kecil berarti itu ya. Ya nggak tahu memang ada juga sih memang yang dibuat tidak nyaman gitu. Ini apa sih? Apa sih ini tuh? Itu apa sih? Buat makan apa sih? Restoran ya? Halo? Azra? Maaf Pak, putus-putus.
Itu ini tuh apa restoran apa? Makan itu ya makanan Sunda ya? Ya kafe Sunda. Ya cukup sih, sebetulnya cukup ya. Berarti memang kadang-kadang kan ada yang memang dibuat minimal ya si dudukannya itu cuma 45 gitu. Berarti memang ini kan duduknya tegak ya. Udah selesai gitu, duduk tegak aja memang. Ada juga harus kalau kamu mau buat miring berarti jangan 44. Bisa jadi 50 ya. Dari ujung tadi ya. Dari ujung yang tadi itu yang 44 tadi ya. Itu bisa dibuat 50 atau 48 atau ya lebih dari 44 lah, dari 45 berarti. Nah jadi dia nanti duduknya begini nih. Jadi dia duduknya gini ya. Duduknya tuh gini tuh. Nih gini nih. Nah duduknya gini nih. Ya. Kalau kamu tuh duduknya gini tegak gini nih. Ya. Ini duduknya tegak gini kan. Tegak gini ya. Nah kalau agak miring ini kan gini nih. Nah gitu ya. Nah berarti ininya panjang sih. Tegak, kalau tegak berarti cuma segini pas ya. Iya. Tapi karena kalau mau miring ini tuh nah pas maju ininya pasti tambahin segini. Oh ya. iya. Iya Pak. Sebetulnya itu tadi tergantung dari ini ya. Kalau misalnya memang yang seperti ini sih sepertinya cukup 45 juga cukup ya. Karena tegak udah aja makan gini ya. Udah gini makannya nih, makan gitu. Kan gitu makan tegak. Kalau udah begini udah nggak nyaman nih kalau udah begini ya. Kalau udah duduknya begini nih, nyamping begini, nah ya. Iya Pak. Yang kesini, nah itu udah tergantung dari ini ya sih. Kalau dari tipikal ini sih memang dia tegak ya. Tegak itu berarti memang ya untuk segera pergi gitu, segera pergi gitu. Nyaman, cukup nyaman tapi nggak memang tidak diperuntukkan untuk berlama-lama gitu. Jadi makan, duduk, bisa bersandar sedikit, makan, setelah itu ngobrol sedikit pulang gitu. Bisa, yang ini bisa gitu, benar gitu. Makanya kadang-kadang kan kita duduknya tegak gini, tegak gitu. Tapi kalau udah gini, nah itu udah beda ini lagi, beda konsep lagi ya. Dua-duanya benar. Tergantung si area makan ini tuh seperti apa nih gitu ya. Apakah memang buat berlama-lama gitu. Kalau buat VIP mungkin harus agak maju dikit ya. Jadi kamu nggak gini gitu duduknya nggak tegak gini gitu. Jadi agak senderan ya Pak? Ada senderan gitu. Tapi nggak terlalu jauh juga sih. Ya. Karena kan makan nggak mungkin bersender ya. Iya Pak. Pasti gini kan makan kan dia kan belakang kan ya. Nah tapi karena sempit maka dia harus maju gini. Nah gini majunya gini nih. Makan begini makan kan. Sandar cuma segini segitu lagi. Sandar dikit. Nah, kalau yang agak leluasa itu pasti agak pas habis makan agak gini dikit. Jadi nggak si pahanya itu nggak kena ujung yang bawahnya itu. Oke Pak. Ya, coba lihat standar lagi deh, standar si itu ya. Kalau 45 itu biasanya itu kursi kerja yang stool gitu ya. Nah kalau buat yang tadi yang agak berlama-lama berapa sih itunya? Atau kamu ukur aja meja makan kamu, kursi makan kamu. Ya. Kalau memang menyuruh untuk tegak ya berarti cukup 45 juga ya. Tapi kalau misalnya memang harus agak maju dikit ya, berarti dimajuin 5 cm ya. Itu 2 cm, 3 cm. Ya gitu ya Azra ya. Oke Pak, makasih Pak. Itunya mah kotak berarti ya itu ya. Tutupnya bulat ya. Oke, next. Saya mau asis, Pak. Tapi saya kan belum asistensi minggu kemarin. Ini masukin 3D-nya dulu atau AutoCAD-nya dulu, Pak? Bebas, mau yang mana duluan terserah. Ininya gambar kerjanya dulu aja ya, Pak. Soalnya baru sedikit. Halo. Ya. Jadi jam 3 saya turun ke lobby. Ini Pak untuk gambar kerjanya.
Jadi jam 3 saya turun. Kalau untuk potongannya baru segini, soalnya saya juga masih bingung kan saya model kursinya sama kayak Azra sama materialnya. Itu yang putih itu apa sih? Yang ini Pak, Yang putih nah itu apa sih? yang ini sofanya Pak. Nggak itu apa? Busa atau apa sih? Busa ya? Oh bahannya, bahan luarnya itu kulit. Itu berapa sih itunya? Si ukurannya berapa? Apa namanya? Kalau Lebarnya berapa kalau sih? kalau lebar dudukan itu 65-an Pak. Nah ini di sini harusnya ada ukuran bersih ya. Kalau kamu kan ada kan 2, 10 ya. Oh iya Pak. Nah berarti dari ujung dari ini ya dudukan berapa tuh dudukan? Dudukannya itu di sini nggak ada Pak, saya nggak cantumin. Cuman tadi saya ukur 65-an Pak. Harusnya ada ya. Jadi biar nggak bingung gitu. Iya Ya. Pak. Kalau yang itu kan berarti untuk ngukur yang 18 cm itu kan berarti ngukur yang tengah itu ya. Iya. Nah yang si buat bantalnya itu yang bawah itu tuh. Ya, itu coba. Di zoom lagi Pak. Oh berarti di bawahnya ada lagi ya? Iya. Berarti yang di bawah itu busa total tuh ya itu ya? Iya. Yang di atas kan busa tuh dilapis aja langsung ya cuma ya. Terus nanti ditaruh di itu ya, ditaruh di yang bawah itu ya. Iya. Yang di bawah itu apa yang hitam itu apa sih yang hitam? Yang hitam tuh dia tuh kayak per gitu Pak, cuman di sini kurang zoom. Iya. Kayak per itu pernya tuh di dalam busa atau gimana? Di dalam busa, soalnya pas saya lihat konstruksi busanya kayak gini Pak. Kalau bagian itu permanen atau enggak tuh? Ditempel yang bawah, ke bagian bawah enggak? gimana Pak? Ditempel ke bagian bawah enggak tuh? Iya, ditempel ke bagian bawah. Itu permanen atau bisa dicopot-copot atau gimana? Permanen kalau yang ini sama yang ini. Kalau untuk ini bisa dicopot. Sebentar ini ada apa ya? Sebentar ya. Kalau permanen itu harusnya tadi seperti yang tadi seperti webbing tadi ya. Itu yang paling bawah. Kalau yang atas mah nggak masalah yang atas mah. Oh iya Pak. Jadi itu ada webbing dilapis lagi sama busa boleh ya. Sama itu bisa jadi dua kali tuh jadi double. Yang itu apa sih yang silang-silang itu apa sih? Ini kayu balok Pak. Ukuran Bukan 2 kali. yang silang-silang di 6 cm itu yang busa atas. Oh iya, ini juga per Pak, tapi ukurannya beda. Itu per. Iya. Emang per ya? Terus per ya? Kalau saya lihat di gambar ini sih kayak gini Pak saya ngikutnya. Kalau yang ini tuh memang pabrik, itu tuh pabrik ya. Oh iya. Itu pabrik sebetulnya teh. Sebetulnya pabrik sebetulnya ya. Kalau pabrik pasti benar gini ya, dari pabriknya udah ada pernya. Nah, kalau kita itu kita bisa aja pakai busa yang tebal ya, yang bagus ya. Busa semua segini busa nih tebal gitu ya. Nah, di bawahnya itu kalau nggak pakai triplek atau bisa busa aja gini busa nih semua dilapis busa tuh sama kain nih dilapis gini. Ya lapis. Nah, di sini itu biasa pakai yang velcro ya. Velcro tahu ya? Kalau kita mungkin bahasanya perepet velcro ya. Iya Pak. Kalau ke bawah udah itu bisa dicopot-copot itu ya. Atau pakai sleting bisa tuh di pinggir ya. Pinggirnya sleting gitu ya. Bisa, seperti juga bisa. Tapi itu bisa dilepas tuh yang ininya tuh yang nomor atas ya. Nah kalau yang bawahnya itu bersatu dengan si multi. Nah itu bukan pakai busa, pakai dakron itu sih biasanya ya. Ada ini pakai ini, ada webbingnya, dakron dilapis sama dilapis sama si kain upholstery. Baru nanti dipatenkan ke multi yang bawah itu. Setelah itu baru ditaruh si busanya gitu. Oke Pak. Jadi kalau dibuka itu, kalau dibersihkan itu bisa tuh dibersihkan tuh yang atasnya ya. Tapi kalau yang bagian bawahnya enggak, itu dilap aja gitu. Dan memang itu kan
nggak ini ya, nggak kelihatan, dia pasti bersih, paling ke pinggirnya aja. Ya kalau yang ini tuh biasanya udah dari dalamnya ini standar itu tuh ya. Iya Pak. Waktu itu Duvet itu dari itu memang pabrikan ya. Ya. Nah kalau yang pabrikan seperti itu biasanya untuk perusahaan yang massal itu ya. Nah kayak misalnya perusahaan apa dari mana, dari Itali, dari Inggris tuh pakai yang gini. Kalau dibongkar pasti ada lapisan seperti ininya. Tapi kalau misalnya kita custom, kayak kamu gini, itu nggak ada tuh busa yang kayak gini tuh nggak ada. Ya. Kalau ada pun harus pesan dan mahal sekali, pakai sekali ya. Okay. Nah, kalau ini berarti kita busa aja. Busa memang itulah perbedaannya busa kita dengan busa dari luar ya. Kan ada kursi-kursi harganya 20 juta, gitu 50 juta itu sebetulnya ininya ya. Sama kulit sama bahan pelapisnya. Rangkanya sama dengan kita. Rangkanya mah rangkaian tadi tuh si Azza sama kayak gitu rangkanya mah. Cuma bedanya tuh di busa. Coba kamu perhatiin ya. Kalau misalnya ini aja lah, kalau jangan kayak kasur tuh. Kasur yang harganya 50 juta dengan yang cuma 5 juta 2 juta itu mau udah berapa puluh tahun tuh tetap aja tetap nggak turun ya. Nah, ini juga sama nih, nggak turun nih ini. Berapa puluh tahun tuh nggak turun. Nah kalau yang beli yang 5 juta tuh karena ada tekanan ya, dia pakai per juga, tapi pernya kurang bagus. Juga pakai spring, kan ini kan spring tuh ya. Iya Pak. Di dalam itu ada spring, itu kan pabrik itu ya. Jarang ya. Jadi busa gini. Dah ya. Salah. Ini kayak gini. Ya. Iya Pak, kelihatan. Jadi kalau yang ini mah busa total ini ya. Busa total ya, dilapis aja, terus nanti itu dikikis nih jadi bulat gitu ya. Kikis. Ya. Ini juga bisa pakai sleting, bisa di sini ya, pakai sleting ya. Masuk bisa. Nah, nanti di sini tuh ada yang kayak velcro, tapi velcro ya. Velcro ya, tahu. Yang perepet di sini udah, jadi dia nggak akan lepas gitu. Atau di sini juga bisa nih. Atau kalau misalnya mau paten ya berarti bisa gitu udah gitu aja. Tadi yang satu lagi di sini. Nah yang ini begini sampingnya tuh ya. Oh iya Pak. Oke. Itu aja udah sini. Nanti yang ini tuh ya, biar nggak bisa berkarat itu diapit yang itu tuh sama ditempelkan ke yang dinding itu tuh. Oh iya. Gitu ya. Nih lanjut ya Pak. Biasanya itu yang ini ya. Yang ini, nah ini nih ya. Nah, ini ke sini ini ya, si kainnya itu ke bawah ke sini. Nah, itu nanti di sini ada papan nih. Iya. Nah, itu pakai ini. Pakai hektar atau pakai hektar ya, dicepret gitu. Oh, yang gede itu ya, Pak. Oh, jadi si ini ketarik nih siapa si kainnya ketarik kainnya. Oh, caranya gitu ternyata. Nah, itu dirapi-rapi baru nanti masuk tuh si itu. Ini yang busa ini tuh yang kain itu yang dudukan. Udah lagi? Coba lagi coba. Kalau itu apa sih? Anyaman itu apa sih? Itu yang partisi. Iya. Itu gimana tuh cara
cara nyambungnya? Dipaku gitu sih Pak, di sini dibaut ke sini harusnya, tapi nggak kelihatan bautnya. Nah makanya nanti dihilangkan itunya. Satu dihilangkan Apanya Pak? Yang mana? busanya. Oh iya Pak. Satunya dihilangkan, nah itu memperlihatkan isi itunya. Potongannya jangan potongan si busanya, tapi potongan si itunya dulu, potongan si ya pasti. Ya. Ini yang kayak gini lah sebetulnya, yang kayak potongan B sebetulnya. Oh iya, ya Pak. Itu, oh iya sih. Itu pakai Ini- web itu apa sih? Pakai apa Pak? Itu apa sih? Nah itu apa sih? Yang garis-garis. Ini pakai kayu balok Pak, yang ini. Itu di mana sih? Gimana Pak? Itu di mana itu? Di bagian belakang ya. Nanti saya liatin di 3D-nya mungkin Pak. Oh coba. Di 3D-nya itu kayak gini bagian belakangnya. Ini kayaknya terlalu banyak juga Iya, rangkanya. terlalu banyak ya. Iya. Terlalu banyak. Ini mungkin hanya 2 atau 3 gitu. 3 kali atau 4 itu. 1 di tengahnya 2 gitu ya. Oh iya Pak. 1 bawah, atas bawah, tengah 2. Terus nanti tinggal dibagi aja tuh itunya. Udah selesai. Itu buat apa sih? Makanya buat Yang mana Pak? Mana sih jadinya? Jadinya ini. Oh itu mah rangka biasa itu mah. Iya. Rangka biasa itu mah. Kayunya juga nggak akan kayu segede gini. Kayunya tuh kayak papannya. Yang panjang. Oh. Iya Pak. Papan yang panjang, buat yang panjang ya. Papan gitu. Papan gitu. Gitu. Supaya apa? Supaya tadi buat apa coba? Apa harus papan? Biar untuk nyambungin ke busanya. Busa sama si kain itu bisa Iya. gitu ya. Jadi kalau kecil gini kan dia cuma gitu tuh ya. Nah kalau panjang itu dia gitu. Nah nanti ininya bisa banyak gitu. Menghektarnya bisa banyak. Makanya papan dia. Jadi papan gini papan ya, ini papan ya. Nah nanti si kain itu kan ke sini nih. Nah gitu ya. Iya Pak. Nah dari sini baru nih yang dari sini ke sini nih. Ini kalau tadi cuma segede gini, ini gimana ininya ya? Oh. Nah berarti dia kan gini kan, ini busa nih, ini busa. Pakai kain kesini terus melingkar ke bawah, tak. Nah sampai sini, sampai yang ujung sini kan para papannya. Nah baru nanti di sini di hektar 1, 2, 3 gitu. Jadi yang harus benar-benar mantang gitu ya. Jadi keras gitu ya. Makanya papan di atas itu papan misalnya papan kayu balok nanti di sana papan gitu. Jadi dia di mana si kain itu bisa untuk dikuatkan, nah itu pasti di situ ada papan. Oh iya Pak. Sama satu lagi itu mejanya, tapi belum selesai sih Pak kalau mejanya. Soalnya kan saya masih tadinya bingung konstruksi yang ini. Ini untuk mejanya kayak gini. Jadi mah benar mejanya udah. Cuma di bawahnya harusnya kayaknya ada satu lagi tahanan ya. Iya Pak. Situ tuh. Di bawah yang kotak panjang itu. Nah, Ini Pak. nah ke sana. Nah, bersatu dengan yang papan sana satu. Ini. Nah, ke situ. Oh iya. Itu kuat kok. Bisa. Udah sih Pak, baru segitu aja punya saya. Oke. Ya, terima kasih. Larasati ada lagi? Udah Pak. Ya, cukup. Ini saya stop share ya Pak. Oke. Makasih Pak. Oke, sip. Ada lagi? Siapa? Lalu nyalakan dulu videonya. Terus di situ ada nyalakan ininya. Apa sih orangnya ya. Kalau mau juga kamu di situ buka juga si Google Meet-nya ya. Jadi Google Meet-nya dibuka atau apa
pun ya, kan itu kamera tuh. Jadi kamu di dalam screen itu nanti ada saya nih kayak gini saya ya. Itu berarti Google Meet nih. Nah yang sebelah kiri ini nih, yang sebelah kiri yang di sini. Juga bisa ya. Mungkin kamu bisa pakai aplikasi lain bisa. Nah gitu ya. Ada pertanyaan? Jadi sebetulnya menjelaskan itu ya desainnya. Mungkin pertama mungkin sekilas latar belakang bla bla bla, mungkin bisa pakai ada PowerPoint-nya di situ ya langsung kemarin termasuk PowerPoint langsung muncul. PPT di situ ada kan yang pasti yang terekam kan screen recordingnya, screennya ya. Selesai ya, mari kita animasi, buka animasinya udah ada siap. Langsung di situ ada animasinya boleh, begitu boleh. Atau langsung sekaligus yang ada aplikasi itu boleh. Nah mungkin nanti coba nanti minggu depan bisa sekali lagi kan ya minggu depan bisa ditanyakan lagi gitu ya. Ada kesulitan apa tentang ininya? Yang pasti itu UAS ya. Nanti kalau yang buat itu sih nanti beda lagi, portofolio beda lagi. Oke, ada lagi? Bapak, animasinya tuh yang udah dirender kan apa? Bebas sih. Oh. Kan tadi kan mulai dari proses, berarti yang SketchUp tuh boleh tuh ya. Nah kan berarti kan yang di itu kan kalau tadi pakai screen recording berarti ada dua tuh ya. Berarti ada yang menjelaskan tentang tentang konstruksi dan lain sebagainya itu pakai SketchUp boleh. Oke, selamat pagi, selamat siang, menjelaskan konstruksi bla 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 itu pakai. Di situ muncul tuh aplikasi si ininya ya, si SketchUp-nya. Setelah itu baru nanti masuk ke yang renderingnya boleh, itu juga. Ya gitu ya. Lagi? Kalau tidak ada, coba nyalakan videonya. Kalau pakai Canva kayaknya lebih gampang ya. Kan situ ada present tuh, ada videonya, kita ada ininya, ada si animasinya, langsung dimasukin animasinya. Yang tadi pakai render ya. Oke. Mana yang lain nih? Baru si Larasati. Indah. Hari ini kamu tidak seindah nama kamu. Soalnya nggak asistensi. Biasanya asistensi rajin. Tadi si Rara lumayan hadir terus ya, sama si Galuh. Oke, Igit, mana Igit? Oh, belum selesai. Iya, makanya kamu tidak seindah nama kamu hari ini. Biasanya selesai berarti sesuai. Oke, 1, 2, 3. Oke, selesai ya. Jadi minggu depan terakhir, jadi itu sebetulnya sih udah on the track semua, nanti tinggal dirapi-rapikan saja. Terus kalau yang ada pertanyaan yang belum ke saya itu bisa tanya ke temannya tadi ya, ke yang sudah selesai tahap ininya ya, tahap perancangannya gitu sama konstruksinya sama gambar tampak. Silahkan tanya ke temannya, dan sepertinya kan sederhana sekali, konstruksi itu sederhana banget ya, nggak usah pakai bingung-bingung tadi ya. Terus kalau soal kop juga tadi saya sebenarnya menyerahkan kepada kalian ya, nggak apa-apa sih, mau pakai saya juga nggak ini sih, cuma asal jelas aja ya. Nah gitu aja. Ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri? Bapak nanti boleh minta PDF yang sofa nggak? Boleh nanti ya. Oke. Ingatin aja Azra ya. Saya suka tertelan bumi, lupa. Oke, kalau tidak ada, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh. Sore Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya.